Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Abidi Somad, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sampang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram trapesium usia. Saat ini saya usianya 30 tahun. Setiap manusia pasti pernah memiliki pengalaman hidup, baik itu positif maupun negatif. Begitupun dengan saya. Kalau boleh bercerita, saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan keluarga yang tidak mampu. Tempat tinggal saya berada di pelosok desa yang teramat tertinggal, yaitu di Desa Bluuran, Kecamatan Karampenang, Kabupaten Sampang. Waktu saya masuk SD, jarak tempuh dari rumah saya ke sekolah itu berkisar 3 km. Saya lalui dengan berjalan kaki karena kendaraan umum pada saat itu masih belum ada. Akan tetapi tidak mengurangi semangat saya untuk terus belajar dan berkarya. Dari perjalanan saya semasa SD, tepatnya 23 tahun yang lalu, saat itu saya masih berusia 10 tahun. Di usia yang terbilang masih anak-anak, saya tidak merasa ciut ataupun takut. Setiap hari saya berangkat ke sekolah dalam kondisi yang kurang memadai, dengan berjalan kaki melewati persawahan, gunung, dan bahkan melewati sungai yang masih belum ada jembatannya. Tidak terbayangkan bagaimana cara saya menyeberangi sungai itu pada musim hujan. Alhamdulillah, berkat doa dan semangat dari orang tua saya mampu melewati itu semua. Banyak momen dan pengalaman yang terjadi dalam hidup saya, namun tidak bisa saya ceritakan semua. Ada pengalaman negatif yang pernah saya alami sewaktu saya masih SMP. Pada saat itu saya berusia 13 tahun, tepatnya pada tahun 2006. Waktu itu saya dihukum sama guru saya karena saya diam-diam menggambar ibu guru yang lagi duduk di depan. Sedangkan pengalaman positif yang ingin saya bagikan yaitu pada saat saya duduk di bangku SMK kelas 11. Pada saat itu saya berusia 17 tahun, tepatnya tahun 2011. Pada saat itu saya melaksanakan tugas magang dari sekolah ke lembaga pendidikan untuk dapat berbagi pengalaman dan membimbing siswa dalam bidang IT. Di tempat magang saya dituntut untuk mandiri dan belajar disiplin serta dapat bertanggung jawab. Dan berikut adalah diagram trapesium usia saya pada saat peristiwa tersebut. Usia saya sekarang 30 tahun. Kejadian peristiwa terjadi pada tahun 2006, selisihnya 17 tahun, yaitu pada kejadian peristiwa negatif. Sedangkan peristiwa positif yang terjadi yaitu pada tahun 2011, selisihnya 12 tahun. Berikut adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa negatif dan positif. Dalam peristiwa negatif yang terlibat yaitu saya, teman saya, dan guru yang saya gambar. Sedangkan yang terlibat dalam peristiwa positif yaitu saya, orang tua saya, siswa di tempat magang, kepala sekolah, dan juga kiai beserta wali siswa. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Untuk peristiwa positif, saat itu saya merasa gembira, nikmat dan percaya serta optimis karena memperoleh kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman kepada peserta didik yang di bawah saya, usianya di bawah saya. Dan sedangkan untuk peristiwa negatifnya, saya merasa malu dan down saat ketahuan ibu guru karena menggambarnya saat beliaunya lagi duduk di depan. Momen yang terjadi di sekolah tersebut masih terekam atau masih saya ingat sampai saat ini, karena hal tersebut membekas dan memberikan kesan yang mendalam dan tersimpan dalam ingatan pada memori saya. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter saya. Pelajaran hidup yang saya peroleh dari
kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Jadi saya mempelajari emosi positif maupun negatif yang bertahan lama di memori jangka panjang serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sehingga sebagai pendidik kita harus berusaha memberikan pengalaman yang positif sehingga dapat membentuk karakter yang baik bagi peserta didik. Sedangkan dari roda emosi coaching, saya lebih bisa mengenal tentang emosi yang membedakan serta lebih paham dari gabungan-gabungan emosi tersebut sehingga menimbulkan emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi pendidik karena dengan mengetahui keadaan emosi siswa, kita bisa memberikan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Bagaimana saya bisa menuliskan nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat yang menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru sejatinya adalah guru yang tidak kenal lelah untuk belajar dan mampu memberikan makna dalam proses pembelajarannya sehingga dapat membentuk karakter murid sesuai dengan perannya masing-masing pada kehidupan yang akan datang. Sedangkan nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya, yaitu saya orangnya suka belajar hal-hal yang baru, yang menantang diri sendiri, dengan sesuatu hal yang terkadang di luar kemampuan saya. Jadi saya yakin jika kita berdoa dan berusaha, pasti kita komunikatif dan perhatian kepada murid sehingga terbuka mereka dengan permasalahan mereka. Menghargai apapun pendapat orang lain terhadap kita, belajar lapang dada pada segala hal. Kemudian, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Sebagai guru sebenarnya harus berperan menuntun murid, memahami makna kita sebagai manusia yang sebenarnya dan menjadi teman bagi mereka agar tercipta keakraban dan menciptakan suasana yang menyenangkan saat kita belajar. Sehingga murid akan lebih berani menunjukkan kemampuannya. Sedangkan dengan rekan guru dalam komunitas, saya menjadi teman sejawat yang suka berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi, serta kita sering melakukan diskusi tentang segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.